Pak, kamu yang kemarin lagi? Ya, Kuning. Oh iya bang, Tunggu. Ada tamu yang kayak Iya. kemarin tadi kok datang lagi nih. Ada perlu apa? Ini saya sudah live bang. jawabkan apa yang kemarin Anda dan tim Anda lakukan. Saya mau cari pengasuh pondok. Saya nggak terima. Saya sudah menghargai Anda. Ya, Hujan, saya suruh masuk, ini kan nggak terang hujan. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu? saya nggak terima. Saya bawa pengacara. Heeh. Atas nama pencemaran nama baik melalui media apapun, nanti untuk perihal apapun saya serahkan pada pengacara saya Mbak Rini. Nggak mau Di tahu, media. yang penting saya mau ketemu sama pengurus pondok pesantren ini. Kalau Masnya ini siapa? saya yang diberi wewenang sama Bu. Saya ketemu, saya pengen Bisa sampaikan kan? aja, sudah lah, nggak usah. Sekarang bisa sampaikan kan? Kita selesaikan baik-baik di sini. Seorang hukum kan? Ya tuh. Waalaikumsalam Ada apa? warahmatullahi wabarakatuh. Ini Habib. Ibu dan bapak ini mau datang kemari dan bertemu sama Bu Idris. Sama pengasuh pondok ini. Sementara waktu kita yang sudah kita setujui, tamu yang boleh datang kemari pada jam berapa ke jam berapa. Sementara ini sudah jam berapa? Anda ini mau ketemu? Ya. Silakan aja. Tahu, silakan aja ya. Cuma tolong Anda pakai jilbab. Nggak bisa. Kenapa? Loh, ini kan bodoh. Ini kan hak asasi manusia. Hak asasi manusia, tapi harus Anda mengikuti aturan pondok. Hak asasi manusia. Ya. Saya bukan Terserah kita, muslim, kan? Pak. Ini Mas, Meskipun bukan Kalau muslim, ngomong. tapi aturan itu harus dilaksanakan di sini. Saya nggak mau lah. Anda siapa mau ngatur saya? Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Pak, kamu yang kemarin lagi? Ya, kenapa lama sekali? Oh iya bang, Tunggu. Ada tamu yang kayak Iya. kemarin tadi kok datang lagi nih. Ada perlu apa? Ini Ini saya mau sudah live, Bang. Jawabkan apa yang kemarin Anda dan tim Anda lakukan. Saya mau cari pengasuh pondok ini. Oh, maaf. Ini sudah jam tengah malam, bukan jam kunjungan lagi, Pak. Saya ada keperluan penting, Pak. Tapi dengan secara hormat saya menghadap Bapak karena situasi sedang hujan, saya silakan masuk, tapi belum tentu Anda bisa bertemu dengan Gus Idris. Ini sebagai saya nggak pimpinan terima. pondok. Saya nggak terima. Saya sudah menghargai Anda. Ya, Hujan, saya suruh masuk, ini kan nggak pernah hujan. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu tuh, saya Bapak? nggak terima. Saya bawa pengacara. Heeh. Atas nama pencemaran nama baik melalui media apapun, nanti untuk perihal apapun saya serahkan pada pengacara saya Mbak Rini. Gitu. Saya nggak terima. Saya mau di jalur hukum biar ini selesai. Boleh. Saya nggak terima tentang kemarin. Boleh. Kalau memang Anda tuh tidak bisa menerima kejadian kemarin, Anda sudah membawa pengacara, kebetulan malam ini, kalau Anda mau ketemu dengan Gus Idris sebagai pimpinan pondok, saya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ini sudah jam tidak waktu menjenguk, Bu. Pokoknya saya Tapi mau kan ketemu. kita di sini ada urusan juga. Memang kalau ada urusan, kenapa nggak besok paginya aja kita Nggak buat bisa. jadwal? Ya kalau Ibu tidak mengatakan tidak bisa, saya juga bilang nggak bisa juga.
Kenapa? Ini waktu sudah di luar jam jenguk. Kemarin banyak yang nyamperin saya. Kamu karena nyamperin orang lain kepada kamu itu karena kamu ngotot. Istri kamu yang menjebak kamu datang kemari, bukan kami yang mengundang. Tapi kan bisa keluar Ya, semuanya. waktu keluar istri kamu kan ngotot tidak mau Pokoknya keluar. saya nggak terima mau ketemu sama apa yang punya pengasuh ini. Siapa Gus Idris? Saya tidak akan Saya bisa. tidak mau. Intinya saya kepingin ketemu sama pengurus pondok pesantren ini. Saya paham, Bu. Saya paham dan mengerti. Kalau ibu dan bapak ingin ketemu dengan pimpinan saya, jam waktu menjenguk ini sudah nggak sesuai lagi, Bu. Ini sudah tengah malam. Kan sama cuma security, tinggal nyampaikan aja ke sana. Saya Semua sudah itu ada diberikan. undang-undangnya, Pak. Nggak bisa seperti itu. Saya paham. Maksud undang-undang yang ibu katakan itu sesuai dengan apa yang bapak rasakan ini. Saya mengerti. Tapi pada waktu saat ini, kalau ibu dan bapak ingin ketemu dengan pimpinan saya, ini sudah bukan jam jenguk. Anda nggak berhak ngomong. Anda Saya hanya berhak. security. Walaupun saya security mendapat beban dan tugas menjaga keamanan di sini. Kita mau menyelesaikan masalah. Ya. Mau menyelesaikan Itu masalah. ada, pasalnya itu ada. Paham saya, Bu. Kalau masalah pasal dan undang-undang mungkin ibu lebih paham. Loh, Pak, Bu, ibu ini siapa? Saya pengacaranya. Oh, memang. Anda nggak Walaupun hormati saya datang jelaskan jauh-jauh Anda ini. Tidak pernah tahu gitu loh. Saya Nggak paham. usah ikut-ikut. Sampaikan aja ke pengurus pondok. Kami mau bertemu. Saya Saya nggak terima juga. Ini klien saya juga loh, Pak. sudah berapa kali dan berulang-ulang saya mengatakan jam waktu menjenguk saat ini tidak sesuai lagi, Pak. Bu. Pokoknya saya nggak terima. Saya nggak mau Di tahu. media. Yang penting saya mau ketemu sama pengurus pondok pesantren ini. Kalau ibu nggak mau tahu, saya juga nggak mau mengerti. Kalau ibu bapak memaksa, Waalaikumsalam. gini Pak Ustadz, Mas Tri, bapak dan ibu ini mau ketemu sama Gus Idris. Kemarin. Ini kan sudah nggak sesuai jadwal lagi. Iya. Karena undang-undang ada juga di sini. Ini kan pondok pesantren. Jadi waktu jenguk, waktu berkunjung, siapapun tamu ini sudah di luar. Kan cuman kemarin bisa masuk toh mereka Ini, semua. mohon maaf, ini kan Mas, Ya. Mbak ini istrinya atau gimana? Saya Bukan. pengacaranya. Ini pengacara saya. Saya nggak terima tentang kejadian kemarin di live atau di media. Nama baik saya jadi buruk. Jadi saya bawa pengacara sini untuk menyelesaikan secara hukum. Itu ada pasalnya. Pasal 310 ayat 1. Tapi oke, berarti ini pengacara gitu. Betul. Ya. Ini maaf, Itu kalau nggak mau diselesaikan Ya. hari ini nggak apa-apa. mohon izin. Kita jalur hukum aja. Sebelumnya mohon izin. Silakan. Saya menghargai ibu, gitu kan. Jadi ibu juga menghargai omongan saya. Jadi sengaja dengar dulu. Ibu paham, saya paham seorang hukum yang paham tentang hukum masih intelek itu dijago. Gitu. Jadi istilahnya nggak masalah. Cuman kan ini kondisi pondok memiliki peraturan. Ibu juga paham pasal-pasal mengenai peraturan di sebuah tempat atau sebuah instansi. Sedangkan di sebuah rumah aja, ketika kita masuk sebuah tempat tanpa ada izin, itu terkena pasal 257. Iya Mas. Ibu ini lebih paham sebagai pengacara. Iya, pasti paham. Sekarang saya tanya, Ya saya paham lah. Masnya ini pengurus di sini nggak? Sekarang Ngomong gini. gitu. Sekarang gini Mas ya. Apa namanya? Di sini kan wewenang itu di sebuah tempat itu ada yang diberikan wewenang dan ada yang wewenang. Yang punya wewenang dan ada yang diberi wewenang. Masnya ini siapa? Saya yang diberi wewenang sama Gus. Saya ketemu. Saya pengen Bisa sampaikan kan? aja sudah, nggak usah. Sekarang bisa ribut. sampaikan kan? Kita selesaikan baik-baik di sini. Seorang hukum kan? Ya tetap lah. Seorang hukum. Iya. Saya yang diberi wewenang sama pemilik wewenang. Jadi apabila di sebuah ada seseorang, siapa mau dia pakar hukum, siapapun itu, apalagi yang pakar hukum, ketika dia memasuki tempat tanpa ada izin, itu masuk pasal yang tadi saya bilang 257 ayat 1. Saya tanya. Lalu Oke. itu tadi Iya. paham. Oke, Dengerin oke, dengerin oke. udah. Kalau bisa kalian nembandi saya dengar kenapa saya keluar. Nih sebenarnya masih nggak ada telepon saya. Cuman kan terdengar. Jadi waktu tadi sama santri di situ, sampai sana dengar di kamar santri, anak-anak pada bangun makan saya keluar. Apakah itu tidak termasuk kericuhan beribu di pandangan hukum? Ini soal hukum ya. Menurut pandang hukum kericuhan tidak? Keributan. Keributan kan? Iya. Keributan dan kericuhan. Karena ibu dan bapak ini memaksa untuk Sekarang saya tanya ke Masnya ya. Di sini Waalaikumsalam Ada apa ini? warahmatullahi. Ini Habib. Ini Habib. Ibu dan bapak ini mau datang kemari dan ketemu sama Gus Idris. sama pengasuh pondok ini. Sementara waktu kita yang udah kita setujui, tamu yang boleh datang kemari pada jam berapa ke jam berapa. Sementara ini sudah jam berapa? Anda ini mau ketemu? Ya. Ya saya Silakan mau. aja. Bentar, silakan aja ya. Cuma tolong Anda pakai jilbab di kala. Gak bisa. Kenapa? Loh,
Ini kan pondok. Ini kan hak asasi manusia. Hak asasi manusia, tapi harus Anda mengikuti aturan pondok. Hak asasi manusia. Ya. Saya bukan Terserah kita, muslim, kan? Pak. Ini Mas, Meskipun bukan Kalau muslim, ngomong. tapi aturan itu harus dilaksanakan di sini. Saya nggak mau lah. Anda siapa mau ngatur-ngatur saya? Saya sebagai penerima tamu Anda. Anda di Kan sini cuma tamu. sebagai tamu doang, bukan Ya. pemilik. Mana sih kan? pengasuhnya pondok? Sudah, Sekarang nggak gini usah ya. bicara. Pondok Pengasuhnya lagi aja nggak suruh ada. kesini. Jadi tolong pakai kerudung itu aja. Nggak bisa. Loh. Di sini disuruh pakai kerudung. Udah nggak Orang boleh datang masuk. ditolak-tolak Gimana tadi sih? pertama. Saya Kan gimana nggak- sih? Beliau Sudah, saya nggak belum tahu, peduli lalu dengan saya omongan Anda nunggu. ya Bapak. Mau Ya. didengar, saya kepengen ketemu sama pemilik pondoknya saja, pengurus Dengan pondoknya alasan saja. apa nanti Makanya kita selesaikan tutup, secara hukum. ya. Secara Karena kan hukum kemarin sudah silakan. terjadi kekerasan. Bagaimana saya mau diam? Nggak bisa lah. Maaf Bapak Ibu, kalau Bapak mengatai masalah hukum, pondok pesantren ini juga dilindungi oleh hukum. Undang-undang yang Ibu katakan, kami juga punya peraturan yang sudah digaris oleh hukum dan Cuman kan disahkan oleh kalian yang hukum. bikin masalah. Kalau Gimana memang kami bikin masalah, istri Bapak ini tidak akan mau menjebak suaminya, membawa untuk membuktikan dia selingkuh sama orang lain, sama sih? menantunya Juga kemarin sendiri. bisa masuk tuh semuanya ya. Karena Kenapa saya nggak istrinya, bisa masuk Kan sekarang? Nggak bisa istri seperti saya itu. itu. Bukan saya. persoalannya istri dan suaminya datang ke pondok waktu jam kunjung, itu ada ustadz. Ada beberapa ustadz yang mengizinkan karena suami istri. Ini masalah hukum yang Ibu bicarakan. Kalau masalah hukum yang Ibu bicarakan, bukan sini tempatnya, Bu. Kalau Intinya saya Ibu, mau ketemu. Kan yang punya masalah di sini. kalau yang punya masalah di Gimana? sini, secara hukum Ibu kemana? Ibu, gini, saya potong. Tadi Ibu bilang yang kemarin aja bisa masuk. Kenapa Iya. saya nggak bisa? Seorang hukum saya nggak paham. Kemarin kondisi ramai memang tidak diizinkan. Bu bisa lihat di video, kan gitu. Namun terakhir diizinkan. Kenapa diizinkan? Karena kondisi si perempuan istri. Saya Dengerin, tetap tidak mau. masa seorang hukum tidak bisa memahami Nggak perkara? mau lah. Loh, hukum apa? Hukum alam kali. Saya akan izinkan Anda masuk. Tolong Anda juga ikutin peraturan Aduh. yang ada di pondok. Saya enggak bawa Nggak bisa. kerudung, Pak. Asasi Saya bukan manusia, muslim Pak. juga. Tolong dimengerti ya. Saya bukan muslim. Muslim begini. apa tidak kerudung aja. Kalau untuk Aturan ada. untuk menjalani peraturan kami untuk memakai jilbab itu nggak ada hubungan dengan hak asasi manusia. Mungkin Ibu ini lebih paham dengan hukum seperti itu. Saya kira nggak ada hak asasi manusia. Kami tidak menyiksa dan kami tidak membuat fisiknya hancur, rusak atau gimana. Tapi kan kemarin juga terjadi pemukulan Ya. terhadap Pemukulan klien kemarin saya. itu. Bully saya. Dibully. Itu saya Sudah pikir nggak usah banyak bicara, Pak. Yang penting saya sekarang ingin ketemu dengan pemilik pondok. Sudah dan ya? yang Bisa harus dijelaskan Ibu lagi? harus Atau sudah memahami dan Ibu harus bagaimana apapun cara Ibu untuk mendesak saya untuk ketemu dengan Bu Ya saya Idris. masuk sendiri, nggak perlu ribet kok. KUHP 551 Ibu tahu pasalnya? Tahu saya. Apa tahu. bunyinya? Ibu tahu? Kan percuma saya menjelaskan. Lah, saya juga percuma menjelaskan ke Ibu. Karena Iya, saya peraturan nggak kami mau sudah tahu. jelas. Sudah, saya intinya nggak Anda mau cuma tahu di sini. security. Saya memang security. Saya diberi wewenang dan emban tugas untuk menjaga lingkungan pondok Kami cuma pesantren butuh ini. ketemu pengasuh pondok ini. Kalau Bapak ingin ketemu dengan pengasuh pondok ini sesuai peraturan yang kami adakan di sini. Kemarin bisa, sekarang nggak bisa. Apa Kalau bedanya? kemarin masalahnya pribadi Anda, ini membawa hukum. Jadi ini nggak sesuai lagi. Kalau hukum yang Anda bawa, ini nggak tempatnya. Kenapa cuma sebentar aja? Sebentar sekalipun pimpinan saya tidak ada di tempat. Kok kayak Anda yang punya ini pondok? Saya tidak mempunyai pondok ini, cuman pimpinan saya sudah nggak berada di tempat Kami saat cuma ini. security loh. Memang security, tapi saya punya hak. Ini masalahnya berapa klien saya batalin? Loh. Semua. Saya punya hak. Gara-gara kejadian kemarin. Sudah, stop dulu ya. Saya juga tidak perlu menjelaskan tentang undang-undang apa yang mau saya tuntut di sini. Saya hanya ingin menjelaskan kepada pemilik pondok pesantren. Sudah bisa dijelaskan. Sudah bisa dipahami juga. Intinya saya tidak mau tahu. Jenengan di sini hanya security, Pak. Bukan Betul. apapun. Yang merendahkan sebuah instansi atau pekerja seseorang. Saya pasal tidak hukum. merendahkan. Itu hak asasi manusia. Saya juga punya hak asasi loh. Kita juga sama. Kenapa harus pakai Manusia punya kerudung? hak. Gitu. Saya juga punya hak di sini. Dari ada apa sih? Ada punya hak di sini. Dari mana jalannya? Hak di mana? Hak dalam bentuk? Ya hak saya sendiri lah. Hak itu ada hak asuh, hak milik. Emang saya punya di sini kan saya ingin Ya, menyelesaikan masalah dengan tadi ini kita kembali ke kita tadi. Saya tadi bilang, ini saya udah punya, saya ada hak di sini. Mbak bilang saya juga punya hak di sini. Hak dalam kategori? Kan hak asasi saya mau masuk mau enggak. Yang penting saya ketemu sama
pemilik pondok. Kok dari kemarin kayak nyudutkan terus ya di sini? Tidak usah banyak berbelit. Iya. Ya, saya ingin ketemu dengan ketua pondok itu saja. Ya sudah, kita akan mempersilahkan Anda masuk. Cuma Sudahlah, kita masuk aja ngapain? ikutin aturan dulu. Anda Nggak nggak bisa. Oh, tunggu dulu. Ini pemasangan. Mana Gus? Keluar kamu. Gus. Apa ini rame-rame ini? Mana Gus? Kemana pemilik pondok pesantrennya? Ada apa? Katanya orang Saya mau terhormat, menyelesaikan ketua. masalah di sini. Gimana? Masalah apa, Mbak? Masalahnya semalam Semalam masalah apa? ada pencemaran nama baik, juga ada kekerasan. Kekerasan dari mana? Kemarin gitu gak jelas kayak kekerasan apa? Saya dibully sampai klien-klien saya batalin untuk apa namanya kerjaan. Saya yang rugi banyak. Loh, saya rugi waktu, Gus rugi waktu. Saya hanya ingin menyelesaikan masalah, ya kan? Saya juga rugi waktu kalau ditunda-tunda seperti ini. Saya juga banyak acara. Sudah, silakan. Dulu ya, Mbak. Ayo, Mbak. Mungkin pengangguran banyak acara kali ini. Jangan gitu ya, Anda cuma security ya. Jangan gitu. Jangan gitu, Anda cuma security. Klien hukum yang bagus. Yang jago debat. Ini sudah bagus. Ini Ya pokoknya itu cuma sebagai satpam di sini nggak usah Anda banyak cuma ngomong, security. sudah ya. Saya mau security, tapi saya berhak melarang Anda. Mengusir Anda dari sini pun saya punya hak. Silakan duduk dulu. Duduk dulu, Mbak. Aduh. Kapunten nih. Kalian dari kelas hukum yang jago debat. Ya. Gimana? Jangan bodoh. Santai. Kita nggak lama-lama kok. Saya serahkan Saya nggak Ustaz punya ya, banyak saya. waktu ya. Ini kalau ada sesuatu panggil saya, Saya Ustaz. ingin ketemu dengan Ini orangnya nggak benar nih dua-dua ini. Security Kamu macam sudah apa Benar kamu? ini dua. Kalau ada Saya sesuatu tuntut yang kamu. panggil saya, Kamu Ustaz ya. saya. Saya tidak peduli pengacara sama sekalipun. Saya Ini juga lokasi nggak saya. peduli sama Anda. Ini pengamanan saya. Ini daerah saya. Tidak usah ikut campur urusan orang ya. Kamu diam. Kamu tidak apa-apa. Ada apa nih? Catat di sini dia begini. Namanya catat. Diam. Kamu siapa? Kok teriak-teriak kamu? Mas. Ya saya menghormati kalau kamu menghormati. Bagus. Tolong duduk. Saya udah bagus ya datang, tapi ditolak. Duduk dulu, tenang dulu. Gak usah kasar. Segala sesuatu itu yang tenang. Seandainya Ustadz mengizinkan Sudah diam. saya, Jangan banyak ngomong kamu ya. saya ratakan mereka. Karena mereka memaksa Security untuk ini. masuk ke dalam ini. Saat izinkan saya ratakan mereka. Ini Jangan siapa? sok kamu ya. Ini siapa, Pak? Siapa dia? Ini membawa pengacara. Ini pengacara saya, Ibu ini. Saya pengacaranya. Izinkan saya untuk meratakan mereka dua Ustadz. Tujuannya mau ngapain Ini kamu. Saya mau menyelesaikan Pengancaman. masalah. Catat Bu ini, pengancaman. Banyak ya, berarti ini yang harus Ini hak saya. Saya juga punya hak di sini, Pak. Apa? Kamu punya milik ini? Punya. Bapak di sini juga bekerja. Saya bekerja di sini. Anda Tapi Anda ngacam-ngacam. Anda di mana? Posisi Anda di mana? Anda berhak apa? Hak apa? Anda punya hak apa di sini? Jangan sok di tempat Anda ya. Masalahnya ini di tempat saya. Makanya Iya, kamu jangan jangan Kamu sok. di sini hanya bekerja, tahu enggak? Walaupun saya bekerja, saya punya hak mengusir kalian. Apa? Cuma security kamu itu. Walaupun security, saya punya tanggung jawab. Iya Bu ini, catat. Udah, selesaikan bagus. Ustaz, izinkan saya untuk beratakan mereka, Ustaz. Sabar, Bang. Selesaikan udah gini. Catat security namanya. Gini. Duduk. Saya sudah pelan-pelan. Segala Saya sesuatu sudah permasalahan menjelaskan itu harus dihadapi dengan kepala dingin, bukan keras begini. Saya datang baik-baik tapi kenapa ditolak tadi? Enggak begitu, Pak. Iya, enggak, kenapa sama ikut-ikut dari tadi? Iya. Segala sesuatu itu harus Udah, jangan sentuh dihadapi saya. dengan kepala dingin. Kalau keras gini kak, bagaimana akan selesai permasalahan? Ibu datang kemari tujuannya. Tapi nyolot Pak. Saya mau menyelesaikan masalah, Ya. Pak ya. Orang yang Ini keras. kan saya dapat laporan dari klien saya karena kemarin di sini terjadi pemukulan juga, terjadi pencemaran nama baik sama ini tadi kan ada ancaman juga ya. Saya mau menyelesaikan hari ini. Saya mau ketemu sama pemilik pondok pesantrennya. Pemukulannya di mana? Tahu saya semalam nggak ada pemukulan. Cuma kita maksudnya meluruskan permasalahan aja. Ada bukti Meluruskan ada videonya pembulian, sudah. view, mungkin live juga ada. Sebentar, saya potong bicaranya sebentar. Saya potong bicaranya. Anda semua kan orang berpendidikan, ya kan? Ini siapa ini, Bang? Nikahin dia, ceraikan aku. Ngapain kamu di sini? Mana? Ibu udah tahu kan Ibu kan? Ibu? Pengacara kan? Ini Maksudnya yang gimana? ini pengacara melindungi orang-orang yang tak betul ini. Masa orang selingkuhan diberi ada pengacara apaan ini? Bikin malu aja. Pengacara. Kamu jangan yang malu-maluin dibela saya orang dong di sini. selingkuhan. Gimana sih kamu itu? Bu, gimana bu Kamu suaminya bu? ngapain kesini mah? Bu, gimana suaminya bu? Ceraikan aku, nikahin dia. Kita kan udah bahas di rumah. Loh,
Apa yang dibahas minta cerai lagi? Kamu juga Kamu ngapain ngomongin ikut saya. ikut? Loh, saya membela ibu ini. Kamu di security apa Di sih? security apa pun Sudah, ceritanya. diam dulu ya. Kamu yang diam, kamu nggak punya hak, ini istrinya. Kamu katanya punya adab. Kan Saya punya hak. Ya sudah diam dulu. Nggak Biar ada. istrinya sama suaminya Ya yang biar bicara macam kamu mana, diam. Bu? Gimana, Bu? Iya. Biar, Jangan sampai biar, selesaikan dulu. Coba selesaikan. sok banget jadi orang. Selesaikan dulu masalah Anda Cuma keluarga. security aja sok. Sudah kamu duduk dulu. Saya mau tanya ini. Dia tuh perempuan. Keluarga Anda selesaikan dulu. Tukang selingkuh sombong. Sok pengacara. Oh, selingkuh. Ibu udah tahu permasalahan tentang Enggak, mereka ini. gini ya. Saya jelaskan. Di sini saya hanya diminta menyelesaikan saya untuk menyelesaikan masalah. Dan dia tidak pernah bilang kalau dia punya istri. Orang Ini gila. masalahnya apa? Kamu jangan. Iya. Orang gila. Gini Bu, Orang gila. yang penting itu untuk urusan pencemaran nama baik. Orang gila. Nanti saya Ya tidak bisa selesaikan. karena awal permasalahan juga karena apa Yang dulu. kemarin. Tidak bisa seperti itu. Tapi saya dibully. Tahu kan? Ini yang Anda bayar? Saya yang dibayar, Pak. Ya, Anda bayar kan? Saya yang bayar dia. Orang gila. Saya yang dibayar, Pak. Bukan saya bayar dia. Saya yang pengusaha, saya yang bayar dia. Dia pengacara saya, Pak. Kakek, Habib. Wah, yang bantu. Kakek, Habib. Apa-apaan. Yang Anda bantu. Tetap lagi. Aku mau terawang dulu cucu saya, ya. Boleh. Ya. Oh, ini siapa? Pengacara. Pengacara. Bukan. Bah. Dia juga memang dia pengacara, tapi dia juga Selingkuh. sumpah. Jangan percaya, Mas. Ini Satu saja. sudah ada. Sudah Gimana stop ya, stop dulu ya. Bukan Saya satu minta ya. buktinya, buktinya saja mana? Oh, mau bukti dia. Mau bukti. Apa? Kata orang pelakor. Kamu salah satu juga rupanya ya. Enggak, Mas. Enggak, Mas. suami orang. Percaya. Percaya, enggak. Iya. Ibu iya. Anda percaya? Satu sudah ada. Untuk kedua percaya? Bukan kamu aja ya, ada yang lain. Kasihan deh lo. Tapi saya datang ke sini yang bahas itu kuasa hukum saya untuk pencemaran nama baik. Ih, pandanglah wajah ini. Tidak usah banyak ngomong. Umurnya 2 bulan dah di dalam perut. Udah. Malu-maluin kau. Suaranya paham Udah selingkuh 2 bulan, mau selingkuh berapa bulan lagi nih? Aduh. Nggak, kamu jujur aja. Ini pengacara perselingkuhanmu. Selingkuhannya yang mana yang ini? Dia Udah baru cendana pula. Udah tahu bertanya pula lagi. Cemana lah ini, Pak? Udah Bu ini nanti aku jelasin di tempat kerja ya. Oh, pengacara Ini sekaligus. Yang penting Kenapa jelasin depan istri kamu? Lebih enak. kan aku datang ke sini untuk Mana sini? Ya, Mah, percaya. aduh. Nanti aku Nikahin jelasin. ini loh. Loh, kok bisa nikahin dia? Orang itu loh anakmu. Tapi ini Lah kan aku cinta sama selingkuhnya kamu, Mak. Udah Nah, itu jelasin. anakmu terus. Kan kemarin di rumah sudah kita selesaikan. Kamu mau jadi ayah sekaligus kakek. Nah, tuh kan. Aduh. Gimana? Kok tuh muka polos tapi sangean. Wih. Gimana Lebih. sih? ini. Iya. Kamu nggak pernah cerita ke saya mau nolong Katanya mau diselesaikan. Kok bisa diam kamu ya? Kamu aja nggak bilang kalau kamu nggak pernah selingkuh. Tengok Gimana tuh. sih kamu? Nih. Selesaikan bagus-bagus. Maunya kayak mana? Mau bagus-bagus selesainya. Sudah ketemu sama pemilik pondoknya aja Iya, sekarang ya. betul. Saya mau Saya itu. selesaikan Nggak dulu. bisa. Oh, ibu udah tahu nggak masalah orang ini? Makanya orang ini kemari. Dicari dok. Saya jelasin ke pengacara saya. kuasa Coba hukum jelasin di sini aja, saya. nggak usah di kantor. Iya kan ini masalahnya pencemaran nama baik. Saya dibully melalui media atau Cuman YouTube kata- atau apa kata live itu. Istri kamu, Ya. ini selingkuhan kamu gimana? Entaranya anak kamu. Dalam Itu perutnya kan anak urusan kamu, lain, Sob. Bu. Ini kita Ya pencemaran nggak nama bisa, baik. tetap. Saya Saya membela dibully. orang yang salah dong, nggak bisa gitu. Saya dibully loh. Saya bayar Anda loh. Saya juga tidak butuh uang Anda, ya. Suruh Anda yang minta bereskan dia dulu minta dengan tolong kepada saya. Anda Saya tidak sabar. bisa. Sebentar, Dan saya ngomong. ngomong. Jadi terangkan Ustadz nih dulu. Kesian istrinya. Anda pengacara. Ya, saya pengacara. Pengacara itu tugasnya apa? Membela orang yang benar. Yang benar. Menurut Anda, laki-laki ini benar tidak? Karena dia bilangnya tidak ada perselingkuhan. Saya juga tidak tahu. Kan hak saya nyawa-nyawa pengacara. Uang-uang saya. Nah itu mas. Tadi dia bahas apa? Hukum. Nah, aku nggak tahu hukum, tapi aku mau nanya, Ustaz. Kalau orang selingkuh, hukumnya apa? Haram. Ada undang-undangnya? Ada pelakor. Ada nggak undang-undangnya? Ada. Terus hukumannya berapa?
Saya percuma dong menjelaskan kepada kamu. Kamu kan tidak juga tahu. jadi simpanan kan karena ini uang. Udah, Saya mau ketemu pengurus pondoknya aja. Tak jelas orang-orang ini. Bukan. Kamu selesaikan dulu permasalahan. Enggak, aku nggak mau. Kamu jelaskan dulu sama ibu ini. Udah kan udah saya jelaskan ini tadi. Iya, permasalahan kamu sama anakmu ini tadi. Ngapain? Kan saya di sini untuk Gimana pencemaran nama sebentar baik. ya, sebentar. Kejadiannya kemarin seperti apa? Istri saya jebak saya ke sini. Emang kamu salah atau tidak kok sampai kamu dijebak? Saya nggak merasa bersalah kok. Tapi kamu selingkuh. Sama aja dong. Saya membela orang yang Kenapa salah. sekarang kamu kok marah-marah? Ibu ini kan tak tunjuk jadi pengacara saya. Mas. Cuma saya yang malu Mas di sini Nih, gimana? Mohon izin. Ya. Daripada ribut, ya kan. Jadi kita di sini menjaga santri. Jadi Mas kan ngotor kata ingin bertemu sama Gus Idris selaku Ya. pengasuh. Jadi dengan adanya Ustadz Sofyan dan juga Ustadz Hafiz, ini sudah cukup. Oh, tidak Karena bisa, beliau tidak bisa, ini tidak termasuk orang terdekat dari Gus. Saya tidak Terdekat di mau. pondok ini. Saya hanya mau sama pemimpinnya saja ya. Saya tidak mau ada yang ditugaskan atau Betul. salah. Biar cepat selesai. Gak bisa. Gini. Gak bisanya tak kenapa? contohkan. Sampean kalau mau ketemu presiden, ketemu siapa dulu? Siapa dulu yang ditemui? Jangan samakan, Mas. Ini harus samakan, ini pondok pesantren, Mas. Ini pondok pesantren. Jaga akhlak ya. Tidak usah berbelit. Jaga akhlak ya. Ahlak Ini pondok gimana pesantren. yang Anda bicarakan? Ini aja nggak pakai kerudung. Mau bicara ahlak Iya, tambah maksudnya saya Itu dia. jaga akhlak. Di sini juga ada peraturan. Hah? Kalau mau ketemu Gus, itu harus melalui bawahnya dulu. Ya saya tidak mau lah. Ya terserah sampean kalau nggak mau. Gimana nih Bu Rini? Kita cari aja ke ruangannya ya sekalian ya. Anda sebagai pengacara sudah melarang kan? Sudah melanggar hukum dan undang-undang. Seperti itu jangan sok ya. Kamu selingkuh. Kamu diam. Kamu berdiri selingkuhan. Di kantor punya Kamu sekretari. istrinya. Jangan pegang Ya, ini selingkuhanmu kan? Ya, benar kan? Kenyataan kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Pasal 551 Bu kalau ibu Anda masih sudah berusaha. Jangan melarang saya. Kita dianiaya di sini ya. Anda sudah berusaha. aniayanya gimana? Ini pengacara palsu. Ayo, Ini pengacara palsu. Pulang, Mas. Dia aja nggak mau coba. Anda pengacara palsu. Anda pengacara palsu. Saya tidak akan segan-segan. Kamu mau di sini apa pulang? Saya tidak akan segan-segan. Kamu mau di sini apa pulang? Anda pengacara palsu. Mas, sini. Kamu ikut pulang apa di sini? Iya, lo, kamu kok maksa? Istri saya kok. Daripada di sini Oh, depan. Ayo. selingkuhan kamu. Istri saya kok. Iya, sama istri kamu. Tunggu. Itu siapa? Kamu jangan. Ini santri Gus. Saya tidak peduli kamu. Ini santri loh. Sama Gus. Anda. Sudah kan saya sudah ketemu ya. Kurangnya di mana? Sama Gus itu. Saya bodoh amat dia mau ceramah. Bang Kutu tolong disorotkan Bang Kutu. Saya meminta saya untuk bertindak kekerasan ya. Jangan pegang-pegang ya. Tak laporin. Kalau Anda pengacara, Anda tahu undang-undang. Sudah diam ya kamu enggak. Kalau Anda pengacara, Anda tahu undang-undang. Kekerasan juga undang-undang. Anda bukan pengacara. Apa sih? Jangan pegang-pegang. Benar-benar pengacara atau bukan sih? Bukan, palsu. Kamu tak tuntut. Kamu ini apa? Palsu. Ini apa kamu? Kamu jangan tekan di sini dong. Kita mau nyelesain masalah ini. Tapi dia loh. Kamu jangan Pegang-pegang ya. Dia nyorong-nyorong duluan. Oh dia. Kamu yang nyolot. Dari kemarin kamu nyolot terus kamu. Apa? Tunggu. Mau nonton saya? Di luar tunggu. Luar mana? Ini istrimu aja minta cerai. Istrimu minta cerai. Istrimu minta cerai. Istrimu minta cerai. Iya, kamu juga yang ngambil Macinka. Ini rumah kami. Ini bukan pengadilan yang bisa suka-suka hati kamu. Di rumah dia apa-apain. Siapa yang ngapa-ngapain? Kamu tahu nggak? Kami menjaga. Istri saya. Kamu ada nggak? Istri saya loh. Kamu ikut saya saja. Jangan ada pemaksaan. Kamu mau ikut? Kamu mau ikut? Kamu mau ikut? Enggak. Jangan maksa-maksa. Pengacara apa ini? Dari tadi ya. Oh iya, saya melindungi. Ini aja Bang Kutu. Kalau mereka sudah gak kondusif, Oke, siap Ustaz. usir aja. Silakan Bu. Tidak mau, tidak mau. Silakan, ini rumah saya. Kamu siapa? Ini rumah saya. Silakan. Bang, abang barangan Bang. Silakan. Bang, dia bukan seorang, dia bukan pengacara doang. Dari lonte juga. Baik kamu kalau ngomong. Apa sih kamu? Tunggu ya. Udah malam ini, udah malam. Besok aja datang. Besok aja datang lagi dalam malam. Orang nggak berat, kumpulan orang stres. Besok datang lagi kalau udah tahu.
Tunggu aja kau. Tunggu. Ya kan tunggu. Ganda, selingkuhan, pelakor. Matikan. Nggak bisa. Apa? Apa itu? Udah di anu gitu. Udah aman? Aman. Saya tahu kan, Pondok Gus itu kan memiliki kuasa apa? Perlindungan hukum. Hukum. Perlindungan hukum. Ini bang ya. Tadi kenapa marah-marah? Oh, itu tadi itu perempuan itu. Perempuan tadi yang baju hitam. Itu juga simpanannya Si laki-laki itu. Iya. Banyak berarti selingkuhannya. Iya, kan banyak uang. Orang kaya. Iya, tapi gimana caranya yang baju putih itu harus diserahkan karena nggak lama lagi dia mau buka kandungannya gitu. Jadi itu yang hamil tadi anaknya. Menantunya. Yang itu enak dong. bapaknya. Kalian jadi cucu. Punya cucu. Iya. Terus gimana itu? Udah pergi? Udah saya suruh usir sama security karena sudah mengganggu Iya. keamanan santri ya. Jahat itu. Oh, sakiin perempuan. Berarti dia nggak cuma satu. Banyak. Oh iya banyak. Berarti kemungkinan di belakangnya ini masih ada korban-korban lagi. Bibi pasti ada. Contohnya tadi saya cuma lihat dia kok selingkuhannya. Iya. Iya. Saya kaget tadi. Dari dalam kok rame-rame apa? Iya. Zaman Bang Utu? Aman. Udah pergi jauh nih, Ustaz. Udah pergi katanya. Udah diusir ya? Udah kusir, udah jauh nih, Ustaz. Alhamdulillah. Udah naik ojek dia. Gimana lagi Pak Gawe? Udah naik ojek. Biar usir aja orang seperti itu. Kok naik gojek. Duduk situ di sini dingin. Oh iya. Oh iya. Berarti laki-laki itu simpenannya banyak. Aku tidak aku bukan orang membongkar aibnya mereka, bukannya aku hanya menerawang, memprediksi, tapi bisa dibuktikan. Bisa saya buktikan. Sudah zina sama menantunya, masih selingkuh sama itu tadi pengacara itu. Iya, pengacara ya, namanya ya. Iya. Masih ada lagi katanya. Masih ada lagi. Oh, mantap. Kan Mantap ya. banyak uangnya. Banyak uangnya. Jadi semua bisa dibeli dengan uang. Nah, itulah zaman sekarang. Zaman sekarang ini apapun yang kita inginkan bisa kita beli, tapi dia nggak tahu seperti apa nanti dampaknya. Iya. Jadi kalau orang punya uang tuh bisa buat apa aja. Iya, karena mereka pasti akan menyimpan kesombongan. Iya, kesombongan. Makanya zaman sekarang sudah sangat bahaya karena sudah akhir zaman. Betul. Akhir zaman. Iya, saya pun juga umur saya semakin dekat dengan kematian. Iya, nggak ada manusia yang lahir pasti akan umurnya pasti umurnya nggak akan lama, pasti akan mengejar kematian. Iya. Bang Gutu? Iya. Bang Gutu? Gimana madu kita, madu? Lancar nggak? Aman, alhamdulillah. Ah itu semalam ada netizen pesan kalung lagi katanya. Oh iya. Dibantu Bagus. doa. Siap. Sama madunya Oke. ya. Iya. Jadi netizen untuk yang mau pesan madu ataupun kalung ataupun aksesoris lain giu, Bikin mendadak, Ustaz. selagi ada ini kita ini Gimana tadi kok bisa kesini lagi orang itu? Iya, kemarin kan Ustaz
suami istri sama selingkuhannya kan datang, udah kita suruh pulang, udah kita sembuhkan. Rupanya bukan sekedar sembuh doang, sakit hati deh start. Waktu saya antar pulang itu dia katakan, tunggu kedatangan saya ya katanya. Rupanya dia bawa pengacara start. Berarti dia kemarin jujur untuk hanya bisa pulang. Gitu iya, bisa sembuh, bisa pulang, bisa sembuh. Dari Bang Radit. Iya. Dia ngapain kok bawa pengacara tuh ngapain? Maksudnya dia merasa dirinya dicemarkan. Padahal memang Atas kejadian kejadian yang kemarin. Iya, saya kan waktu itu waktu ada pengakuan saya bully. Iya. Saya lempar pakai ini, saya lempar. Dia merasa dicemarkan nama baiknya. Iya. Saya bully itu. Dah. Dia bawa pengacara. Ternyata pengacaranya selingkuhannya juga, Ustaz. Iya, itulah manusia. Astagfirullahaladzim. Nah, itu masalahnya, Ustaz. Makanya saya usir pulang. Berarti secara nggak langsung dia membela orang yang salah. Iya, Ustaz. Dan yang membela dia itu pun selingkuhannya gitu loh, Ustaz. Tiba-tiba istri dan selingkuhan si bapak itu datang waktu dia bawa pengacara. Tadi kamu bilang tadi di belakang katanya ada orang kesini ya beli madu ya? Iya. Banyak. Berapa? Enggak tahu saya, nanti saya tanya sama Mas Jono. Banyak ada 99 orang apa berapa tadi karena itu madu aja sekalian ada juga Tapi kalung ada kalung. juga. Itu tadi pokoknya netizen mana yang belum sampai terbaca sama admin, mungkin karena terlalu banyak pesanan. Ya kalau dilihat itu ada sekitar 7.000 pemesan. Jadi kurasa 2 hari sekali 1.000, 2 hari sekali 1.000, mungkin gitu ya. Kalau misalnya belum dibalas, adminnya ngasih jatah 1.000 gitu ya. Tapi kita belum tahu pasti ya, belum tahu pasti berapa madunya, berapa kalungnya. Tapi yang jelas jumlahnya seluruhnya 7.000 lebih gitu. Kalungnya Bang Radit tadi dikembalikan, Bang. Yang semalam. Yang semalam itu Dikembalikan. Udah bayar, belum udah tahu. Udah transfer. Cuman nggak dipakai dia, katanya tadi dibuang sama dia. Oh, dibuang katanya sama dia. Itu makanya dia jadi kurang kayak ajar gitu. itu. Biar kena imbasnya nanti dia itu. Ya nanti kalau datang lagi dia, Bang Radit kasihkan lagi. Ada. Biar ya. Ada. Gimana? Gimana menurut Ustaz? Makanya gini, menurut saya gini, zaman sekarang itu manusia itu hanya sibuk mencari kemewahan, kekayaan, tapi dia nggak tahu dari nanti kita akan berakhir di mana. Pasti garis finishnya adalah kematian, betul nggak? Iya. 1 meter ya? 1 meter? Ya tahu. 1 meter kan kapan? 1 meter kali 2 meter. Garis finishnya kita hidup di dunia ini adalah kematian. Sementara dikasih bonus Diciptakan dari tanah. Makanya kembalinya ke berlomba-lombalah membangun kebaikan. Contohnya, contoh dikit, contoh saat ini kata kamu ya bangun masjid. Ustaz Enggak boleh. Kualat kamu, Ustaz itu kita harus cium tangan. Kenapa? Karena kalau kita mencium tangan Ustaz, guru ngaji, kiai, perhabaib, itu sama saja kita mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini juga Ustaz. Ayatnya kan ada hadisnya. Bang, ini juga Ustaz. Ini sebelah Ustaz. Iya, Jadi itu netizen dimanapun berada yang mau pesan madu, kalung, kontak admin ya. Jadi ada juga informasi dari netizen bahwasannya 2 hari punya saya belum Sampai. apakan sama admin, mungkin belum dibaca mungkin sama admin. Karena terlalu banyak. Ya mungkin terlalu banyak pesanan. Itu saya lihat sendiri sama admin itu ada sekitar 7.000 yang mesan. Jadi mungkin per 2 hari sekali 1.000 orang, per 2 hari sekali 1.000 orang, mungkin gitu. Jadi mana yang belum dikemas ataupun belum sampai, nanti tunggu aja ya, bakalan sampai. Terus kalau mau pesan-pesan terus, pesan-pesan madunya, pesan produk-produk giunya semua, itu kontak admin langsung ya. Selagi ada Bang Radit, ada kelebihannya, ada karomahnya, langsung didoai lagi, ditambahi lagi gitu. Walaupun sudah didoai sama Gus Idris, sama para abaib, sama para kiai, ditambah lagi doa Bang Radit. Mudah-mudahan semua hajatan netizen dimanapun berada
dikabulkan sama Allah. Amin. 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 Ini borong terus, habiskan. Berarti yang kemarin udah habis lagi. Habis. Ini lagi pesan lagi ngambil madu lagi. Semalam itu ada 6 drigen ini. Lagi ya. Drigen kita doakan lagi. Madu itu 6 drigen. Itu habis yang mau dicuri Re itu. Habis sudah. Ini masuk yang dicuri Re nggak jadi lah ya, kembali semua ya. Kembali udah dikirim sama netizen. Berarti itu udah habis yang hampir dicuri Re itu. Udah dikirim sama netizen sebagian. Alhamdulillah. Jadi ini saya tambahkan para sahabat ya. Harap bersabar untuk yang memesan, pasti dibaca, pasti dikirim, harap bersabar aja karena antriannya juga banyak. Dan untuk semua yang membeli produk Gio itu jangan gelisah, jangan gundah. Sebagian hasil dari penjualan itu akan disumbangkan ke masjid. Jadi semua para netizen atau para sahabat yang membeli itu secara tidak langsung membangun amal jariah ya. Betul. Amal yang tidak akan putus karena masjid itu tempatnya ibadah, tempat sholat, rumahnya Allah. Jadi meskipun orang itu wafat, selagi masjid itu masih berdiri ya, masih dipakai untuk sholat, pahalanya akan terus mengalir sampai dia meskipun dia sudah wafat gitu ya. Jadi gini ya Bang Kutu, besok kalau orang-orang itu datang lagi ya, harap lapor langsung aja ya. Siap. Jangan nunggu ribut di depan. Siap. Tapi dia tiba-tiba mukul gerbang sekuat-kuat tenaga dan ribut di luar. Saya mau macam mana lagi, Ustaz? Dan ngotot mau ketemu. Security harus sabar ya. Siap. Harus tenang. Siap, Bang. Siap. Jadi saya mau menambahin ya Ustaz ya, mau menambahin. Kalau dia datang lagi, lagi itu wanita itu harus suruh pakai kerudung. Siap, Beb. Siap. Itu peraturan kita, Beb. Memang dari pondok pesantren ya. Siap laksanakan. Nambahkan lagi ya netizen ya. Itu kan tadi penyampaian dari Ustadz kan itu dari produk-produk Gio kan bisa untuk pembangunan masjid, pondok kan gitu. Jadi coba mana tahu masjidnya itu coba tuh. Coba liatin dulu. Contoh barang. Kan. Itu masjid sedang berdiri, sedang ada pembangunan. Jadi mana tahu ini ada yang pribadi misalnya dia nggak beli produk ataupun sudah beli produk gitu kan, produk-produk Gio. Jadi ada yang mau ingin untuk beramal untuk masa depannya di akhirat, bisa langsung kontak admin atau langsung ke rekeningnya Gus Idris ya, langsung ada itu di channel Gus Idris official ini. Mana tahu kan ada yang udah membeli produk-produk, udah gitu kepingin dia bersedekah langsung. Ini untuk pondok, ini untuk anak pondok, untuk masjid, untuk ini gitu kan. Itu boleh kirimkan langsung aja ke rekeningnya. Semoga amal kalian itu diterima, hajatan kalian tuh diterima sama Allah. Amin ya robbal alamin. Amin. Kang Kutu besok kalau itu datang lagi, harap lapor langsung aja ya. Kalau Gus tidak ada itu harus lapor sama saya, sama Ustaz Fajar, sama Ustaz Hafid ya. Meskipun mereka maksa mau masuk, tahan dulu di depan. Siap. Jadi gitu ya sahabat, mungkin kita tutup ya karena sudah malam, santri nanti terganggu ya. Istirahatnya santri nanti ganggu ya. Kita tutup dengan sholawat, nanti ditutup doa sama Ustaz Hafid ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa khatiyari. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهدون لي بافتقاري فلهذا سر أدعو في
يساري وعساري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فاخري ضمن فاقري وانفراري والحمد لله رب العالمين. Doa Ustaz Habib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yafi'un masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsi. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tughfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-sub wa 'ala lisbi man yalai mansub. Allahumma rabbana Amin. taqabbal Amin ya Allah. Amin ya Allah. قعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبنا وتقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور مشايخنا وأمور أساتذتنا وأمور معهدنا هذا طريق الجنة وأمور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وارزقنا كمال المتابعة لهم ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bifri wal walidayya amin. Baik sahabat, jadi gitu ya Bang Kutu, besok kalau datang lagi langsung lapor ya. Siap, Pak. Kita izin mau istirahat karena sudah malam ya. Siap, Ustaz. Untuk kegiatan besok ya. Siap, siap. Ya. Jadi saya mau izin dulu Ya. posko. Baik. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga Bang Kutu, jangan tidur ya. Siap, Ustaz. Ya. Agamini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kusyana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu habaib ulama, tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta.
Sodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita panggil kami.